Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Teresa Apriani ya dari Mes Consulting. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan ujian akhir semester Fisika 2A ya, yang kemarin telah dilaksanakan. Oke, kita mulai aja ya. Oke, ini soalnya ya. Jadi untuk kalau kita lihat dari soal-soal yang diujikan kemarin ini banyak apa namanya jebakan mungkin ya di beberapa soal ya. Kan soalnya itu dari induksi elektromagnetik hingga fisika modern gitu. Soalnya itu eh, terbilang kalau dilihat itu mungkin sekilas sulit gitu ya kelihatannya. Tapi kalau kita coba kaji, ini tuh bisa diselesaikan dengan cara yang agak lumayan mudah gitu ya. Tapi memang harus paham konsepnya seperti apa. Oke, yang nomor satu ini ya, ini bab induksi elektromagnetik di mana ada sebuah kawat dibentuk menjadi setengah lingkaran dengan luas setengah lingkaran 10 cm persegi. Oke, kita tuliskan ya parameter yang diketahui di soal. Jadi diketahui di sini luas setengah lingkarannya itu adalah 10 cm persegi. Jadi kalau kita ubah ke meter, karena satuannya itu harus dalam SI ya, SI itu adalah meter, ini berarti jadi berapa? 10 kali 10 pangkat min 4 ya, meter per segi. Atau 10 pangkat min 3 meter per segi. Oke, kemudian kawat tersebut dihubungkan dengan sebuah resistor dengan besar hambatan R 25 ohm. Jadi ada resistor 25 ohm. Nah, kemudian kawat setengah lingkaran tersebut diputar dengan kelajuan sudut konstan. Jadi ada frekuensi sudut di sini karena dia diputarkan si kawatnya ini. Nah, dengan frekuensi sudutnya itu adalah 40 radian per sekon. Nah, kemudian di tengah-tengah medan magnet diberikan medan magnet homogen 20 mili Tesla. Nah, di sini medan magnetnya homogen ya 20 mili Tesla. Jadi kita sebenarnya sudah diberikan informasi yang cukup apa namanya eh, lengkap gitu ya di soal ini, berbeda dengan ujian-ujian sebelumnya ya, yang tahun-tahun sebelumnya kan biasanya kalau di 2A itu medan magnetnya itu tidak homogen, artinya tidak, kita harus mencari dulu gitu. Kalau ini informasinya sudah lengkap ya, 20 mili Tesla berarti 20 kali 10 pangkat min 3 Tesla ya. Nah, di sini yang pertama ini mungkin ada variasi ya untuk pertanyaannya. Tentukan amplitudo GGL. Biasanya kan menentukan GGL-nya gimana gitu. Nah, sekarang kita carinya amplitudo. Berarti ditanyakan itu GGL maksnya ya, amplitudo-nya itu berapa yang A, kemudian yang B-nya ini besar daya disipasi rata-rata. Berarti apa? PRMS gitu ya. Oke, kita selesaikan persoalannya. Berarti seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ingin menyelesaikan bab induksi elektromagnetik, artinya gaya gerak listrik, di sini kita punya persamaan bahwa gaya gerak listrik atau GGL itu persamaannya adalah min d flux dt. Fluxnya flux apa? Flux magnet. Karena di sini terkena oleh medan magnet. Oke, saya cari dulu, kita cari dulu fluxnya ya. Jadi mencari flux gitu, flux medan magnet. Maksudnya flux itu apa? Jadi banyaknya medan magnet yang masuk ke areanya gitu. Nah, di sini kan areanya sudah diberikan kan sebesar 10 cm persegi. Nah, cuman kalau kita lihat dari kawat ini, kalau kita lihat dari samping ini seperti membentuk sudut. Kenapa membentuk sudut? Karena kan setengah lingkaran kawatnya, gitu kan. Berarti kalau setengah lingkaran, seperti ini kan setengah lingkaran. Nah, kalau kita lihat dari samping, itu seperti membentuk sudut. Membentuk sudut itu bagaimana?
Nah, seperti ini, gitu kan. Misalnya di sini ada eh, lengkungannya, gitu kan. Ini ada sudutnya nih di sini. Nah, berarti sudutnya itu apa? Ya kita tuliskan karena sudut itu omega T gitu ya, ada frekuensi sudut. Nah, jadi kalau kita lihat flux medan magnet itu apa? Flux medan magnet itu adalah banyaknya medan magnet ke suatu area tertentu. Jadi kalau di kasus ini kan areanya apa? Kawat ini kan, kawat yang berbentuk setengah lingkaran. Oke, kemudian kita lihat berarti di sini bagaimana medan magnetnya. Medan magnetnya kan ini masuk bidang, cross. Kemudian ada areanya ya, areanya kan berarti ini. Berarti fluxnya itu apa? Fluxnya itu adalah B dot A cos theta ya, cos theta. Berarti di sini cos theta-nya apa? B A cos omega T ya, omega T gitu karena dia terpengaruhi oleh frekuensi sudut itu kan ya, membentuk sudut. Nah, sehingga kalau kita punya medan magnetnya ini berarti GGL-nya gimana? Saya tuliskan sini ya. Maka GGL induksinya itu adalah min D flux DT gini kan. Berarti jadi kita turunkan sebenarnya min D DT persamaan ini B A cos omega T gitu ya. Berarti yang diturunkan apa? Yang diturunkan itu adalah omega T-nya ini terhadap T kan. Berarti yang konstan mana? B-nya konstan karena homogen 20 militesla, kemudian A ya areanya sudah diketahui. Nah, di sini berarti DDT cos omega T. Oke, kita ingat konsep turunan ya untuk trigonometri. Berarti kalau min cos di sini apa turunannya? Kita kan punya sin, cos, min cos. Berarti kalau cos ini turunannya adalah sin ya turunannya. Berarti ini jadi B A terus omeganya kan turun ya turun jadi omega dari omega T sin omega T gitu. Ini adalah GGL induksinya. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo GGL berarti ini besarnya yang maksimumnya. Nah, ini disebut dengan GGL maksimum atau amplitudo GGL-nya. Nah, kita masukkan berarti nilainya. B-nya itu berapa? 20 kali 10 pangkat min 3 kali areanya 10 pangkat min 3 ya kali omega. Omeganya itu adalah 40 radian per sekon ya. Berarti sama dengan ini kan 20 kali 40 berarti ini 800 ya kali 10 pangkat min 6. Berarti jadi 8 kali 10 pangkat min 4 volt. Nah, ini adalah GGL maksimumnya atau amplitudonya ya. Maka saya tuliskan, maka amplitudo GGL adalah 8 kali 10 pangkat min 4 volt. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk persoalan ini. Jadi untuk GGL induksi di kasus ini dia seperti itu ya. Oke, yang kedua, tentukan besar daya disipasi rata-rata pada hambatan. Yang B, berarti ini kan yang A ya. Sekarang yang B. Nah, kalau yang B ini adalah mencari daya disipasi rata-rata gitu ya pada hambatan. Nah, di sini hambatannya kan hambatan di kawat ini ada resistor. Resistornya itu besarnya 25 ohm. Di sini ya, resistor 25 ohm. Kita ingat untuk daya disipasi rata-rata. Daya disipasi rata-rata ini kita pakai apa? PRMS. PRMS ini kita pakai ERMS gitu ya. PRMS berarti ERMS gitu. Eh, kali R ya. ERMS kuadrat ini per R gitu.
Kan ini kita punya konsep bahwa P itu adalah I kuadrat kali R ini sebenarnya ya. Nah, I itu berarti kan arus ya, arus. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen pakai konsep tegangan ya, ERMS, berarti kita pakai ERMS kuadrat per R gitu. Nah, berarti ERMS apa? ERMS ini adalah EM per akar 2 gitu ya. EM per akar 2. Makanya jadinya seperti apa? Berarti kan EM per akar 2 ini dikuadratkan kali seper R. E-nya apa? E-nya itu adalah GGL induksi berarti ya maksimumnya, yang maksimumnya. Yang tadi sudah kita peroleh di persoalan A di sini. Nah, berarti jadi kita punya EM kuadrat gitu ya per 2. Ini biar tidak bingung, ini bisa tuliskan EM aja ya, E gini ya. Nah, gitu. Ini jadi gitu ya. Nah, berarti kita punya EM kuadrat kali 2 kali skor R gitu ya. Berarti jadi bagaimana? Kita masukkan tadi EM-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Berarti 8 kali 10 pangkat min 4 kuadrat gitu per 2 kali seper R. 1/25. Berarti 8 kuadrat itu 64 ya. 64 kali 10 pangkat min 8 gitu ya. Per 50. Nah, ini adalah dapatnya itu sekitar berarti kalau saya ubah itu sekitar 1,28 kali 10 pangkat min 8. Itu ya, satuannya apa? Watt berarti. Oke, seperti itu ya untuk pembahasannya. Ini soal 2023-2024 sesi siang ini, sesi 2 di jam 1.15. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan bahas kembali di nomor selanjutnya ya. Oke, stay tune terus di channel kita ya, berfisika.com. Jadi segala macam materi soal kita bahas di channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.